Surabaya. Pada yang terhormat Pak Camat, Kapolsek Bapak Koramil Mulyorejo, Bapak Lurah, Ketua LPMK serta semua warga RW 5 Kelurahan Kalijudan. Penyemangat Kampung Tangguh COVID-19 Wani Jogo Surabaya, RW 5 Kelurahan Kalijudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga siap mendukung Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya. Wani Sehat, Wani Catra, Wani Jogo Surabaya. Wani Andani. Kalijudan. Bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim penilai Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya. Alhamdulillah Bapak Ibu saat ini ada di Kampung RW 5 Kelurahan Kalijudan. Kampung yang menjadi pintu gerbangnya akses menuju Kalijudan. Di RW 5 Kelurahan Kalijudan terdapat Kampung Tangguh Semeru yang memiliki satu ruang rumah isolasi, kemudian lumbung pangan, kemudian dapur umum serta ambulan. Alhamdulillah RW 5 Kalijudan ini bekerja sama dengan beberapa instansi sehingga bisa membuat kampungnya Tangguh Semeru. Jadi karena ada penanda warga sudah melakukan dari pihak kampung yang ini sudah melakukan seperti itu. Kalau yang dikatakan oleh tanggal itu ya itu baru secara formal kita lakukan. Jadi sebelumnya kegiatan warga sudah berjalan. Jadi mengantisipasi supaya tidak ada begitu yang ada di Kalijudan jadi itu upaya yang dilakukan oleh terus yang kami lakukan RT Pak tiap minggu 2 kali melakukan penyemprotan dengan ini Pak penyemprotan ya Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Kapolsek Mulyorejo, yang kami hormati Ibu Bapak dan Ramil, kemudian Babinsa, Babin, kemudian perangkat gugus Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya RW 5 Kelurahan Kalijudan ini beserta warga sekalian, kami dari tim penilai Polrestabes Surabaya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bisa kami memberikan penilaian apa yang telah dilakukan oleh Bapak-Bapak dan sekalian, sehingga apa yang diharapkan dari program Kampung Tangguh ini sesuai dengan harapan kita semua. Intinya nantinya betul-betul warga di lingkungan RW 5 Kelurahan Kalijudan ini menjadi tangguh, bebas, terhindar dari COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, memang apa yang telah dilakukan ya tidak semua harus sempurna. Tidak semua harus sempurna. Ada kurang lebihnya, kami menyadari dan sangat menyadari dan memahami. Karena semua ini tercipta, terbentuk, terwujud dari partisipasi warga semua. Tanpa warga yang saling bergotong royong, saya yakin kampung ini tidak akan terwujud. Tentunya diarahkan, ada yang mengarahkan, ada Bapak Babin, ada Bapak Babinsa, ada dari kecamatan, dan lain sebagainya. Kolaborasi inilah dari beberapa pilar, 3 pilar yang sering didengung-dengungkan oleh pimpinan kita, supaya apa yang menjadi harapan kita semua dengan berdirinya Kampung Tangguh ini, kita mudah-mudahan harapan kita bebas semua dari
pandemi COVID-19 ini. Itu saja untuk kekurangan yang Terima kasih untuk teman-teman media. Sudah disampaikan bersama, dilihat bersama bahwa pada malam hari ini kami dari Kecamatan Mulyorejo kita mengambil dari kelurahan Kalijodo, khususnya bisa dilihat bersama di RW 5, kita ambil RT 2 dan RT 3, di mana lomba Kampung Tangguh Semeru maksud dan tujuannya adalah bagaimana kita gotong royongan warga, dari warga untuk warga, untuk pertama satu ya bersatu padu untuk mengantisipasi bagaimana untuk menularnya COVID-19 tidak sampai meluas, mulai dari tingkat RT sampai dengan RW yang mungkin di sebelah-sebelahnya. Dengan cara bagaimana? Itulah kita sudah memberikan masukan dasar kepada warga, dan warga sudah paham bahwa untuk penanganan COVID-19 yang pertama itu ya tentunya aturan-aturan protokol COVID-19 yang sudah disosialisasikan bersama, baik itu mulai dari tingkat kecamatan, mulai dari bersama dengan 3 pilar, kita door to door dari RW 1 ke RW yang lain ya Pak Lurah ya, mungkin diketahui bersama di sini dalam rangka kampung tangguh itu kriterianya apa saja lah, di sini sudah jelas di sini itu yaitu pertama telah terbentuk gugus dari yang dibentuk oleh RW sendiri, dari masyarakat untuk masyarakat sendiri, mulai dari ketuanya dari Pak RW juga, kemudian yang bertugas sebagai Satgas Wani Kesejahteraan, Wani Jogo, kemudian Wani Kandani, Wani Sehat, itu semua adalah perangkat dari RW maupun RT yang mereka bentuk sendiri. Perlombaan ini apakah dari jajaran Polrestabes saja apa seluruh jajaran Polda Jatim? Kalau kami kita bicara kan tingkat Polrestabes Surabaya. Ya mungkin nanti dari yang dilomba-lombakan kamu tahu ya mungkin nantinya akan dijadikan ikon untuk Polrestabes mana yang layak untuk naik ke tingkat Polda Jawa Timur. Apakah dalam survei sendiri apakah ada kekurangan dari atau apa seperti itu dari kampung ini seperti apa? Jadi ini tadi dari hasil penjurian tadi tentunya ya kan tidak ada yang sempurna ya, kita ini semua pasti ada kekurangan ya. Jadi ada beberapa tadi yang sudah disampaikan, ada kekurangan yang tidak terlalu apa ya istilahnya tidak terlalu itu krusial gitu. Jadi hanya kekurangan yang sifatnya tadi disampaikan, oh ini mental administrasi aja. Jadi buku tamu tadi itu harusnya sudah lama, tapi sebenarnya ini memang sudah lama ada. Mungkin karena beliau-beliaunya antusias dengan adanya tim juri datang, jadi apa caranya dan semua itu jadi bagus. Untuk persiapannya butuh berapa hari, Bu? Kalau sebenarnya kalau kampung tangguh ini sudah ada sebelumnya. Sudah ya? Iya, karena kan kita sebelumnya sudah ada physical distancing ya Pak ya. Nah ini physical distancing mulai dari mulai dari tingkat RT sudah. Nah, dengan adanya peningkatannya untuk kegiatan kampung tangguh ini tinggal kita bagaimana menggelitik masyarakat atau mungkin warga ya apa caranya kampung bisa tangguh. Nah, caranya bagaimana ya inilah, ayo kita kemas yang bagus, harus ada dibentuk gugus-gugus yang mempunyai satgas-satgas. Mungkin itu barangkali dari Pak Dan Ramil mau memberikan masukan ini terkait dengan ini. Terkait masalah kampung tangguh ya. Untuk kampung tangguh sebenarnya yang dilombakan oleh adanya warga yang positif setelah dilakukan swab. Nah, bagaimana kalau adanya warga itu kena atau positif swab, usaha daripada warga sekitar dalam menangani untuk warga tersebut. Apakah isolasi mandiri? Kalau isolasi mandiri tentunya diperlukan suatu ruangan yang cukup, yang memenuhi syarat dan mendapat persetujuan daripada Puskesmas. Ya. Bisa juga diisolasi yaitu ke rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di kampung tangguh sendiri di wilayah Mulyorejo ini ada berapa kampung tangguh? Ini kita nggak salah ada 13 nih. 13. Ada 13 ya, ada 13. Semuanya ya. Jadi dari kampung tangguh ini adanya 4 komponen yang dilakukan oleh warga ya dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah Wani Sehat,
Wani Sejahtera, Wani Jogo, Wani Ngandani. Nah, itu ya. Kemudian juga disiapkan suatu posko ya. Posko itu antara lain ya, yang pertama harus disiapkan adanya ruang isolasi. Jadi ada warga yang kira-kira bisa diisolasi ya, diisolasi di sini saja gitu. Nah, inilah perlunya suatu kerjasama antara warga dengan pihak yang kena virus tadi, suatu kebersamaan nantinya. Ya. Selanjutnya diperlukan adanya suatu lumbung pangan. Ya. Lumbung pangan adalah bagaimana itu bantuan dari warga, ya dari warga untuk yang positif tadi. Nah, selain itu ada juga pendukung lainnya dan dapur umum ya, dapur umum juga ada. Nanti ada petugas sendiri yang sudah menggunakan alat perlengkapan khusus yang mengantarkan. Nah, bila perlu dievakuasi ya, di sinilah disiapkan adanya ambulan. Jadi di sini kebetulan satu-satunya di Surabaya yang punya ambulan adalah LPMK Kalijodo. Nah, ini ada mobilnya itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya. Terkait masalah kampung tangguh yang ada di sini, dikarenakan apakah ada warga sendiri yang terdampak COVID atau seperti apa? Ya, dulunya ada ya, dulunya ada, tapi udah bersih ya. Sesuai berikutnya udah bersih. Dulunya ada, makanya ini dulu dibuat untuk Kampung Tangguh itu ya. Saat itu adanya warga yang terdampak ya, sudah positif, dan di swab positif. Makanya dibangun ini gitu loh. Dan sekarang udah diisolasi ya, udah siap kembali. Kita bisa bermasyarakat kembali. Untuk Pak RW sendiri, Kampung Tangguh, Pak Lurah, ya ini kan salah satu kampung tangguh yang diikutkan lomba, tanggapannya seperti apa nih Pak Lurah? Ya, terima kasih. Kebetulan untuk di Kelurahan Kalijodo ini hampir semua RW-nya ini tangguh. Karena sejak PSBB yang pertama, sosialisasi itu melalui media sosial, pertemuan daring, itu di Kalijodo ini dilaksanakan. Jadi pertemuan sosialisasi itu kita sudah melakukan media sosial sejak PSBB yang pertama. Dan itu mereka awalnya ya memang namanya masih awal ya, jadi ya harus mengajari ya. Tapi alhamdulillah di Kalijodo ini hari ini zero ya, beda dengan 2-3 minggu yang lalu masih ada 3 untuk yang ODP, OTG-nya 1. Tapi alhamdulillah hari ini tadi hasil swab yang kedua kali sudah negatif semua dan mereka bisa beraktivitas kembali. Nah, semuanya kan sudah negatif semuanya Pak Lurah ya. Nah, itu agar masyarakat paham itu langkah-langkah upaya-upaya apa yang dilakukan biar masyarakat kampung lainnya itu tahu bahwasanya upaya inilah RW ini sehingga zero kan gitu. Upaya ini seperti apa? Upaya itu yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah melakukan sosialisasi dengan seluruh warga. Kebetulan untuk yang RW 5 ini jadi ikon, jadi contoh. Jadi himbauan-himbauan ini yang hampir dipasang di setiap sudut-sudut itu harapannya itu bisa dibaca semua. Nah, harapan saya juga sebagai lurah di Kalijodo ini berharap untuk RW-RW yang lain ini bisa menyontoh untuk yang RW 5. Walaupun keterbatasan tempat, tapi kalau bisa itu masing-masing RW itu punya isolasi, punya lumbung pangan, punya dapur umum. Jadi mereka itu misalnya nanti ada serangan lagi, harapan kami tidak seperti itu mereka sudah siap. Oke, terima kasih Pak Lurah. Mohon izin untuk namanya Pak Lurah. Yongki Kuspriyanto Wibowo. Siap.